Seharusnya hari ini aku fitting gaun untuk akad. Seharusnya hari ini aku bahagia. Tapi nyatanya, aku justru duduk sendirian di dalam kamar, menatap layar ponsel dengan pesan terakhir dari tunanganku. Maaf Karina, aku nggak bisa lanjut. Ini bukan karena kamu, tapi aku nggak yakin dengan keputusan ini. Jangan cari aku. Tanganku gemetar. Nafasku pendek. Dunia seperti menertawaiku tanpa suara. Apa maksudnya ini, Kar? Teriak Mama dari ruang tamu. Aku bangkit perlahan, masih menggenggam. Pons. Suara dari luar semakin riuh. Keluarga besar sudah mulai berdatangan. Undangan sudah tersebar. Dekorasi pelaminan sebagian sudah terpasang di halaman. Dia pergi, Ma? Pergi. Besok ijab. Keluarga besar sudah datang. Mau ditaruh di mana muka kita? Aku tahu. Aku juga ingin teriak, tapi tak ada suara yang keluar. Lalu dari kejauhan, aku lihat sosok yang membuat dadaku makin sesak. Lutfi, pria yang katanya cuma mak comblang. Yang katanya hanya mempertemukan aku dengan jodoh terbaik versinya. Kamu puas, Vi? Tanyaku tanpa suara. Hanya bibirku yang bergerak. Tapi mataku menyuarakan semuanya. Dia menatapku sejenak sebelum akhirnya mendekat. Aku minta maaf, aku juga kaget. Jangan pura-pura kaget. Kamu yang bawa dia masuk ke hidupku. Sekarang, kamu juga yang harus tanggung jawab. Wajah Lutfi mengeras. Tapi dia tetap tenang. Terlalu tenang untuk situasi seburuk ini. Aku cuma menjodohkan. Keputusan dia, itu bukan urusanku. Tanganku mengepal. Hatiku perih. Bukan tunanganku saja yang pergi. Tapi karena semua rasa yang tumbuh, semua harapan yang kuikat, terasa dikhianati dalam semalam. Kalau bukan urusan kamu, kenapa kamu ikut campur dari awal? Kamu yang buka pintu, sekarang kamu tinggal tutup mata. Tak ada jawaban, hanya keheningan. Dan dari situlah rasa benciku mulai tumbuh dan bertambah. Aku berdiri di depan rumah Lutfi. Langit mendung, seperti hatiku, ku pencet bel berkali-kali, sampai dia keluar. Dengan wajah lelah seperti semalam tidak tidur. Aku bahkan tak memedulikan tatapan para tetangganya. Ada apa, Kar? Tanyanya dengan suara serak. Aku menghembus napas keras. Kakakku kecelakaan. Dia lagi nyari tunanganku. Di jalan pulang, motor dia ditabrak mobil. Sekarang dirawat. Dan kamu, aku menahan tangis, menunduk, lalu menatapnya lagi. Kamu yang bikin semua ini terjadi. Lutfi tampak terkejut, tapi tetap diam. Dia seperti sedang menahan sesuatu di dalam dirinya. Kamu pikir ini cuma soal perasaan aku yang hancur? Yah, ini nyawa, Vi. Keluargaku ikut kena imbasnya karena keputusan satu orang yang kamu bawa ke hidup aku. Aku ngerti kamu marah. Enggak, kamu enggak ngerti. Aku memukul dadanya. Lutfi hanya diam, menerima semua kemarahanku. Tanganku terasa dingin. Tapi hatiku jauh lebih dingin lagi. Kamu cuma ngasih tahu aku tentang jodoh ini lewat kata-kata manis. Katanya dia baik, dewasa, siap nikah. Ternyata dia pengecut. Dan kamu biarin? Lutfi menghela napas panjang, menatapku lama. Aku nggak tahu dia bakal kabur, Karina. Aku pikir aku bisa bantu kamu bahagia. Kalimat itu menggantung. Ada jeda, ada isyarat yang aneh di balik nada bicaranya. Apa maksud kamu? Tanyaku curiga. Dia menunduk. Nggak ada, aku ingin memaksanya bicara. Tapi saat kulihat sorot matanya, ada luka yang terlalu akrab. Luka yang entah sejak kapan. Mulai terasa familiar, beberapa hari berlalu sejak semua kekacauan itu. Kakakku masih dirawat, dan aku belum sepenuhnya tenang. Tapi ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Lutfi, kenapa dia seperti terlalu peduli? Kenapa dia tetap datang menjenguk kakakku? Membawa makanan, bahkan membantu Mama mengurus administrasi rumah sakit. Hari itu, aku sengaja menemuinya. Aku tidak tahan lagi dengan rasa penasaran ini. Kita pernah kenal sebelumnya ya? Tanyaku tiba-tiba. Dia diam. Jawab, Vi, matanya menghindar. Lalu, akhirnya berkata, kita pernah dekat. Dulu, aku mengerutkan dahi. Dulu, Lutfi mengangguk pelan. Beberapa tahun lalu, waktu kamu masih kuliah, kita ketemu di sebuah acara kampus, kita sempat jalan bareng, tapi waktu itu aku harus pergi ke luar negeri, ada urusan keluarga. Aku menarik napas panjang. Ingatan mulai kembali lambat, tapi jelas. Wajah itu, suara itu, candaan itu. Jadi kamu itu Lutfi. Dia mengangguk lagi. Aku pengen balik ke hidup kamu, tapi aku tahu kamu sudah punya seseorang. Aku cuma pengen bantu kamu bahagia. Walaupun bukan sama aku. Hatiku gemetar.
Segala rasa benci tiba-tiba runtuh, tapi luka itu masih ada. Luka karena ditinggalkan. Luka karena tidak diberi kesempatan untuk mengerti. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Karena aku takut. Takut kamu benci aku lagi. Aku menatapnya lama. Sayangnya, rasa itu memang belum hilang. Tapi Collie, ini bukan cuma benci. Ada rindu juga di sana. Hari ini aku berdiri di taman rumah sakit, menunggu Lutfi datang. Kakakku sudah mulai pulih, tapi hatiku masih belajar pulih. Lutfi akhirnya muncul, membawa 2 gelas teh hangat. Masih suka teh manis kayak dulu? Cenye. Sambil tersenyum tipis. Aku tersenyum. Ternyata kamu ingat dia duduk di sampingku, menatap ke arah langit yang sudah mulai cerah. Aku nggak pernah lupa, bahkan ketika aku pergi. Aku selalu mikir, kalau suatu hari aku bisa ketemu kamu lagi, aku pengen nebus semuanya. Aku menatapnya. Kenapa kamu nggak bilang kamu masih cinta? Dia tertawa pelan, seperti sedang menertawakan dirinya sendiri. Karena aku pikir, kamu udah bahagia, dan aku nggak punya hak buat ngerusak itu. Dan sekarang, tanyaku pelan. Dia menoleh. Sekarang aku cuma pengen jujur. Aku masih sayang kamu. Dan aku nggak mau cuma jadi mak comblang dalam hidup kamu. Aku pengen jadi cerita kamu. Mataku jatuh tanpa izin. Mungkin karena terlalu lama ku tahan. Mungkin karena aku juga masih punya rasa yang sama. Aku nggak janji bisa langsung percaya lagi, Vi. Luka aku belum sembuh. Aku bisa tunggu. Aku nggak kemana-mana. Aku akan tetap di sini. Sampai kamu siap. Dan untuk pertama kalinya sejak hari itu, aku tersenyum. Bukan karena luka hilang, tapi karena ada seseorang yang memilih tetap tinggal, saat yang lain memilih pergi.